Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansorihi wa man jahada fisabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya pada hari ini ya. Mudah-mudahan berkah juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita Bapak akan menyampaikan ya bahwa pada hari ini kita menghadapi atau memasuki bulan Muharram ya, yaitu adalah bulan pertama di tahun Hijriyah, yaitu tahun Islam. Ya, sehingga ini kita kenal dengan tahun baru Islam. Momennya adalah terjadi ketika Rasulullah menghadapi tekanan dakwah di kota Mekah, kemudian melakukan perpindahan secara fisik ke Madinah, yaitu hijrah. Nah, karena itu disebut dengan tahun Hijriyah. Nah, sebagaimana biasanya di dalam pergantian tahun, gitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, gitu ya. Yang pertama adalah bahwa dalam setiap momen pergantian, ya, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita melakukan syukur, ya, kita bersyukur ya atas segala kenikmatan. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya bagi kita, karena dalam salah satu ayat di Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwa barang siapa yang bersyukur ya maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, karena itu banyak-banyaklah kita bersyukur. Nah, dengan bersyukur ini ya, dengan kesehatan, dengan nikmat kesehatan ini kita patut syukuri. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan taubat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan apapun apa yang sudah kita buat. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh sebagai bekal kita menghadapi Allah di akhirat kelak. Gitu ya. Jadi marilah kita banyak-banyak bersyukur ya, khususnya dengan nikmat kesehatan pada saat ini. Ya. Yang kedua, dalam momen pergantian tahun ini, marilah kita melakukan introspeksi, ya, atau muhasabah. Nah, muhasabah ini juga sudah disebutkan juga, diingatkan oleh Allah, ya, di dalam surat Al-Hasyr, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Seruannya kepada orang-orang yang beriman, ya, kemudian orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Bertakwalah, ya. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah, ya, orang-orang beriman bertakwalah. Kemudian hendaklah orang-orang yang beriman dan bertakwa ini memperhatikan apa yang telah diperbuat yang lalu, berarti ya, apa yang telah diperbuat, ya. Kemudian dan apa yang diperbuatnya, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk kepentingan hari esok. Jadi apa yang telah kita lakukan yang lalu untuk apa? Untuk kepentingan hari yang akan datang. Hari esok apa? Bisa kita nanti mau sekolah di mana, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan teman, atau hari esok adalah hari akhirat nanti. Ya, jadi kita menyimpan pahala, menabung kebaikan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah muhasabah atau introspeksi yang harus kita lakukan, ya, apalagi di momen tahun baru ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mengenang hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu ya. Nah, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah ini ya merupakan momen yang sangat penting. Kenapa? Karena Rasulullah sedang mengajak umat Islam untuk menuju kebaikan.
ya, menuju hal yang lebih baik, menuju hal yang agar dakwahnya berjalan dengan lebih baik, agar bisa melaksanakan keislamannya dengan lebih baik. Nah, karena itu dalam kesempatan ini mari kita berhijrah, ya. Hijrah apa? Nggak usah pindah tempat, gitu ya. Kita berhijrah agar kita menjadi orang yang lebih baik, ya, agar menjadi orang yang lebih baik. Nah, untuk menjadi orang yang lebih baik ini, Bapak teringat ya salah satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ini setelah beliau menyelesaikan perang Badar, ya, perang Badar, ya. Kurang lebih Rasulullah mengatakan ini adalah perang yang kecil, ya, padahal perang Badar itu luar biasa besarnya, ya. Tapi Rasulullah mengatakan ini adalah perang yang kecil. Dan kita sebentar lagi akan menghadapi perang yang lebih besar, masya Allah, gitu ya. Ternyata perang Badar pada saat itu sudah demikian besar, umat Islam ya sudah sangat kelelahan, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Perang apa itu? Yaitu kata Rasulullah memerangi hawa nafsu. Ya, masya Allah. Jadi memerangi hawa nafsu ternyata lebih besar daripada peperangan secara fisik, gitu ya. Nah, ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Artinya kita harus menghadapi diri kita sendiri di masa seperti sekarang ini, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri ini kita sudah punya program apa? Yaitu program 7 Habit. Ya, masih ingat ya, program 7 Habit. Ya, program 7 Habit ini ada berapa? 7. Yang pertama, sholat berjamaah, tilawah, sholat duha, ya. Kemudian membaca buku, ya, kemudian olahraga, ya, kemudian membantu orang tua, menjaga kebersihan dan membantu orang tua. Dan yang ketujuh adalah puasa sunnah. Nah, ini adalah apa? Ini adalah cara bagaimana kita untuk mengatasi peperangan yang lebih besar kata Rasulullah tadi, yaitu menghadapi hawa nafsu. Gitu ya. Maka kita harus melakukan 7 habit, artinya apa? 7 kebiasaan. Mari kita biasakan hal ini agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, sehingga nanti kita menjadi lulusan yang diharapkan oleh Sekolah Islam Terpadu, yaitu apa? Memiliki akidah yang lurus, ya. Kemudian melakukan ibadah dengan benar, ya. Kemudian memiliki kepribadian dan berakhlak mulia. Ya, ini yang penting sekali ya, memiliki akhlak. Ya. Kemudian juga menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau melakukan sesuatu harus semangat dan disiplin. Gitu ya. Nah, kemudian juga ya memiliki apa tadi? Sungguh-sungguh, disiplin dan mampu menghadapi hawa nafsunya sendiri, gitu. Jadi jangan aduh pengennya sih main terus, gitu ya. Kalau main sih pengennya main terus, tapi tahan hawa nafsu kita, ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Ada waktunya tadi apa? 7 habit membantu orang tua di rumah, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ya, kualitas lulusan Sekolah Islam Terpadu adalah memiliki kemampuan membaca Quran, menghafal Quran maupun memahami Al-Quran dengan baik. Gitu. Jadi bukan hanya membaca tapi menghafal, tetapi juga memahami. Ya. Kemudian kita juga memiliki wawasan ya yang luas, ya, harus pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan ilmu-ilmu umum harus kita kuasai. Dan yang paling penting adalah keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Keterampilan hidup adalah kemampuan kita ya, misalnya apa? Bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri, ya. Bisa menyelesaikan ya, misalnya lemari ya kita rapikan sendiri, ya. Sepatu kita buka, kita copot, kita taruh di rak sepatu, itu kita lakukan sendiri. Itulah namanya keterampilan hidup. Jangan buka sepatu pulang sekolah langsung taruh di depan pintu, ya, kemudian biarkan nanti ibunya. Tidak, itu berarti kita belum memiliki keterampilan hidup. Jadi harus bisa mengatur kehidupan kita sendiri, ya. Pakaian rapi, buku rapi, menyiapkan mau sekolah kita siapkan sendiri, ya. Jangan sudah siap tinggal dibawa, disiapkan orang tua, gitu ya. Jadi harus dikerjakan sendiri. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi saya kira Bapak kira ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan anak-anakku sekalian nanti menjadi pribadi yang lebih baik, beriman, ya, dan memiliki semangat ya di dalam
belajar dan menjadi lebih maju. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.